Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, dinar yang paling utama adalah dinar yang dikeluarkan seseorang untuk menafkahi keluarganya, dinar yang dikeluarkan untuk kendaraannya yang digunakan dan di jalan Allah, dan dinar yang dikeluarkan kepada kawannya di jalan Allah. Kemudian di dalam riwayat Muslim, barang siapa mempersiapkan membekali orang yang berperang, maka sungguh ia telah berperang. Barang siapa yang menanggung keluarga orang yang berperang, maka sungguh ia telah berperang. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, sedekah jariyah. Ini yang mahfum di tengah-tengah umat yang dibahas, yang sudah dengan panjang lebar. Artinya apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. Yaitu adalah sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, ataupun anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini yang penting sekali, ya, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Dalam hadis ini nomor pertama. Sistem itu akan jalan kalau sedekah ini jalan. Kalau ini nggak jalan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti berkumpul seperti ini. Ada kebetulan saya ditakdirkan di depan menyampaikan, panjenengan bersama-sama, yuk kita sama-sama untuk mendengarkan. Yang seperti ini luar biasa. Kalau ibarat dunianya, panjenengan telah menjadi pegawai negeri. Nanti akan mendapatkan pensiunannya di akhirat. Walaupun panjenengan sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana anak soleh kita, anak yang solehah katanya itu akan mendoakan kedua orang tua kita, apalagi mendoakan, apalagi menenteramkan hatinya. Kadang-kadang yang disalahin, maaf ya, saya jujur ya menyampaikan dengan jenengan. Dulu sebelum saya tahu, ya rata-rata sing disalahke anake. Gak ada yang benar anak itu. Tapi gak pernah berpikir objektif. Sesungguh-sungguh apa saya ayah, saya ibu mendidik anak-anak kami. Sudahkah anak didudukkan minimal alif ba ta, minimal bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin? Sudah pernah belum itu kepada anak kita? Anak itu akan menjadi baik itu tergantung dari kedua orang tuanya untuk membentuk anak-anaknya tadi. Yang ironis itu hari ini apa? Agar anaknya dimasukkan pondok, anaknya dimasukkan pondok itu karena terpaksa, wis angel diatur. Ya. Sudah susah diatur, akhirnya pelariannya dimasukkan di dalam pondok pesantren. Akhirnya seperti itu. Banyak yang lewat lewat SMS, lewat apa itu, keluh kesah dengan saya dan sebagainya. Anak saya kok begini Ustadz, begini dan sebagainya. Ya saya sampaikan. Sejauh mana kita mendidik anak kita, sejauh mana kita memberikan contoh kepada anak kita, dan seterusnya. Sudah kan yang setiap saat itu dilihat oleh anak cucu kita. Kalau yang sudah seperti saya mungkin punya anak mantu, agar anak mantu kita juga menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Sudahkah kita sudah menunjukkan kepada anak mantu, kepada anak-anak kita, ya, siangnya untuk apa, sepertiga malamnya untuk apa dan sebagainya. Nah ini yang mesti harus kita renungi bersama, kita benahi bersama. Jangan sampai jenengan wis sepuh kayak saya ini akhirnya juga nyesel, ya, diatur susah. Karena apa? Anaknya juga sudah tua. Akhirnya kita menyesal. Penyesalan di situ tidak ada gunanya. Dan ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ya berkatan materi sedekah ini bisa menggugah kita, ya, agar apa? Kita juga bisa berpikir secara jernih.
Kemudian yang kita konsumsi keseharian kita itu ibarat kita mau masak nasi, kalau ibu-ibu itu ya, kalau yang kita yang bijak kepengen agar lezat, agar enak, agar sehat, ya nyuwun sewu, ya dipususin dhisik. Beras itu dipususin dulu, dibersihkan dulu. Nah, setelah bersih baru dimasak. Artinya apa? Tatkala kita dititipkan rezeki oleh Allah, boleh jadi di antara kita sudah taklim, ini sudah kita ambil untuk konsumsi keluarga kita, yang dikeluarkan untuk sedekahnya malah belum. Ini kebalik. Maka kalau mau sedekah yang bagus itu, apalagi kalau pegawai, maaf ini, kalau sudah bulan tua ini sedekah. Jadi nanti tatkala bulan muda kita dapat itu sudah tertunaikan. Karena yang pegawai negeri itu kan jelas. Iya toh? Sekiannya. Jadi nggak usah ditunda-tunda, harus di awal itu akan lebih bagus. Nah ini. Insya Allah kalau kita besar sedekahnya, besar infaknya, dan seterusnya, tidak akan ada kata kita melarat. Tetapi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, apalagi nanti di akhirat. Memberikan contoh kepada diri kita, memberikan contoh kepada istri kita, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Maka termasuk amalan-amalan yang seperti itu bagusnya dizaharkan, bagusnya dinampakkan. Kecuali yang tatkala kita sedekah kepada fuqara wal masakin, itu harus hati-hati dan memang harus disembunyikan. Tapi untuk yang seperti ini mesti harus dizaharkan, harus mesti diperlihatkan. Karena apa? Agar memberikan motivasi, memberikan pendidikan kepada yang lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.